Halo teman-teman, nanti di sini aku akan ngejelasin tentang bagaimana potensi bahaya tentang pekerjaan ASN atau PNS tentang penyakit COVID-19 yang ada di Indonesia. Simak berikut ini ya. Halo teman-teman, jadi di sini saya Ayu Pramestiwardani sebagai perwakilan kelompok yang akan menjelaskan tentang potensi bahaya COVID-19 pada pekerjaan ASN atau PNS. Saya sebagai anggota kelompok 2 dan bersama rekan-rekan saya yaitu Dea Ananda dan Putro Julian serta Jordan Umbu. Oke, langsung masuk aja ke resiko kerja. Dengan banyaknya jumlah ASN atau PNS di seluruh Indonesia dengan jumlah hampir 4,2 juta jiwa, di saat pandemi seperti ini, pastinya memiliki risiko atau potensi bahaya di lingkungan kerja. Dampak yang ada contohnya adalah dampak fisik, yaitu berupa droplet atau percikan liur, di mana saat tidak adanya pandemi memiliki kebiasaan apabila bertemu dengan rekan kerja, berjabat tangan, dan tidak memperhatikan jarak antar masing-masing orang. Selain itu, sebelum adanya pandemi, belum adanya kesadaran untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta penggunaan masker. Salah satu penularan COVID-19 adalah melalui droplet atau percikan liur, di mana bila terjadi saat ada yang berbicara secara langsung tanpa memikirkan jarak antar keduanya, sehingga adanya cipratan dari satu orang ke orang lain. Ini bisa menyebar melalui droplet orang yang terinfeksi virus COVID-19 ini. Karena itu, dianjurkan untuk selalu melindungi diri dengan menjaga kebersihan tangan serta penggunaan masker. Ini bisa memutus rantai penularan COVID-19 di lingkungan kerja. Oke, selanjutnya ada tabel penilaian resiko dengan uraian pekerjaan yaitu ASN atau PNS. Untuk identifikasi bahaya yaitu berupa saat kontak dengan rekan kerja atau berjabat tangan dan berbicara langsung dengan rekan kerja. Untuk tingkat keparahan ini bisa dibilang mungkin tinggi dan frekuensinya dibilang sedang. Untuk resikonya dibilang resiko sedang. Untuk pengendalian resikonya bisa kita tangani dengan seharusnya ada kesadaran diri dari masing-masing pribadi mengingat adanya pandemi. Seharusnya mereka mentaati peraturan dari pemerintah dengan menggunakan masker saat di mana saja, apalagi di lingkungan kerja yang merupakan tempat umum. Pemerintah sudah berusaha terhadap tenaga kerja untuk mempertahankan adanya pekerjaan ini. Dan sebagai timbal baliknya, pegawai atau pekerja harus mentaati peraturan yang ada. Penggunaan APD sangat membantu dalam mencegah droplet dari satu orang ke orang lain. Ini bisa menjadi tanggung jawab diri sendiri dan pemerintah. Untuk piramida pengendalian risiko, ada 5 piramida yang harus ditempuh, yaitu yang pertama, eliminasi atau menghilangkan bahaya. Ini bisa saja dilakukan dengan membersihkan lingkungan kerja dengan penyemprotan di seluruh lingkungan kerja dengan cairan desinfektan. Untuk yang kedua, yaitu substitusi. Tindakan substitusi bisa dilakukan dengan pengurangan jam kerja di lingkungan kerja apabila ada kegiatan mendesak yang harus dilakukan di dalam atau di luar kantor. Atau bisa dilakukan dengan cara pergantian shift antar pegawai. Untuk yang ketiga, yaitu rekayasa teknik. Rekayasa ini bisa dilakukan dengan cara work from home atau WFH, yang dimana lebih dirasa aman daripada seluruh pegawai harus datang ke kantor dan bisa menularkan potensi penyakit pada saat pandemi ini. Yang keempat, pengendalian administratif. Pemerintah atau pihak kantor perlu melakukan inspeksi keselamatan terhadap alat yang ada di kantor agar terhindar dari virus. Tentunya lebih fokus pada bagian yang sering dipegang oleh banyak orang.
Yang kelima, APD. Alat pelindung diri mampu melindungi seseorang dari paparan virus atau yang lainnya dari potensi bahaya di lingkungan kerja. Untuk berita update corona ini sendiri, ada 65 PNS atau ASN yang terindikasi COVID-19 dan 3 positif. Badan Kepegawaian Negara atau BKN mengumumkan sebanyak 65 pegawai negeri sipil telah terindikasi terpapar virus corona atau COVID-19. PLT Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN, Pranoyo, menyatakan dari 65 PNS tersebut, 3 orang diantaranya telah dinyatakan positif COVID-19. Dia menambahkan 2 PNS yang dinyatakan positif COVID-19 atau corona ini telah meninggal dunia, bukan dalam tugas. Dia mengatakan 1 orang sedang menjalani proses pengobatan, dikatakan saat siaran resmi BKN pada Kamis tanggal 2 April 2020. Selanjutnya, ada tambahan juga dari Bapak Paryono dengan mengatakan mereka yang masuk dalam kriteria PDP, yakni pasien dengan gejala demam, batuk, sesak nafas, hingga sakit tenggorokan, dan hasil observasi yang dilakukan ditemukan adanya infeksi saluran pernafasan akut serta terjadi kontak erat dengan penderita positif COVID-19. Ini diambil dari sumber http://id update corona 2 April 65 PNS terindikasi COVID-19, 3 positif corona. Dan sudah selesai penjelasan dari saya. Semoga kalian paham dan terima kasih. Oke teman-teman, itu tadi adalah potensi bahaya dari penyakit COVID-19 di pekerjaan ASN atau PNS yang ada di Indonesia. Jadi semoga apa yang aku jelasin kalian bisa paham dan kalian bisa terapin di kehidupan sehari-hari dengan keadaan sekarang, dengan cara tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dengan air dan sabun, dan tetap jaga kebersihan apapun. Terima kasih.